Sebuah pepatah kuno mengatakan, orang yang sombong seperti berdiri di atas gunung, melihat orang lain kecil, namun tidak sadar orang lain melihat dirinya kecil. Ungkapan yang menggambarkan bagaimana kegagalan demi kegagalan terus dialami oleh Donald Trump. Lihat Presiden Amerika Serikat ini menguasai dunia, harus berujung dengan kenyataan pahit. Salah satunya menguasai Selat Hormuz yang berujung dengan kegagalan dengan Israel. Kegagalan Trump menguasai Selat Hormuz membuat Trump harus memutar otak. Presiden berambut pirang ini sudah mengincar Selat Malaka untuk bisa dikuasai secara penuh. Namun ambisi tersebut mendapat perlawanan dari negara-negara Asia Tenggara. China selaku musuh Amerika Serikat memperingatkan negara ASEAN, khususnya Indonesia, agar tidak mau disetir oleh Trump. Negeri tirai bambu bahkan menawarkan bantuan untuk mengamankan Selat Malaka yang dianggap jauh lebih penting. Kegagalan Trump menguasai dunia berpengaruh terhadap mentalnya yang sudah jatuh. Akhir-akhir ini Trump bahkan kerap mengeluarkan pernyataan yang ngelantur. Gangguan mental yang dialami Trump juga sudah dirasakan oleh banyak pejabat Amerika Serikat. Cetakol coba merangkum kegagalan Donald Trump dengan ambisinya menguasai dunia sebagai berikut. Donald Trump semakin tertekan, Selat Hormuz kembali panas. Iran bisa dikatakan sebagai negara paling pemberani melawan Amerika Serikat. DNA Persia yang dikenal garang nampak sudah mengalir deras bagi para pemimpin Republik Islam Iran. Hal ini dibuktikan dengan perlawanan penuh dari berbagai pemimpin Iran. Meski kerap mendapat tekanan dari Donald Trump, bukan menjadi alasan untuk melecut semangat. Kita semua sudah tahu bahwa Trump telah mengklaim menguasai Selat Hormuz secara penuh. Dilihat dari perompakan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat pada kapal kargo Tosca. Trump berani mengklaim perompakan kapal milik Iran telah membawa Amerika Serikat pada kemenangan. Saya memenangkan perang dengan telak yang besar. Semuanya berjalan sangat baik. Militer kita luar biasa. Musuh bingung karena mereka mendapat laporan media yang sama, namun mereka menyadari angkatan laut mereka telah sepenuhnya hancur. Tulis Trump di Truth Social. Namun klaim ini tidak serta-merta bisa ditelan mentah-mentah. Korps Garda Revolusi Islam Iran tidak akan membiarkan militer Paman Sam terus-menerus berbuat seenaknya di Teluk Oman. IRGC memperingatkan Trump agar segera membebaskan kapal kargo mereka yang ditahan. Jika tidak, maka akan ada konsekuensi dan pertempuran yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kami memperingatkan konsekuensi serius dari penahanan kapal Tosca dan menegaskan pembebasan kapal dan awaknya. Kami memperingatkan bahwa pasukan bersenjata Republik Islam Iran akan segera membalas perompakan bersenjata ini yang dilakukan oleh tentara Amerika, tegas Kementerian Luar Negeri Iran. Bukannya mendengarkan Iran sebagai pemilik sah Selat Hormuz, Trump justru terlihat cuek bebek. Presiden berambut pirang ini merasa peringatan tersebut hanyalah sebagai bualan dari Iran. Namun Trump nampaknya salah memilih lawan dengan meremehkan Iran. Sebuah kata pepatah yang mengatakan kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu, maka 1000 pertempuran akan kau menangi. Iran justru kembali memberikan perlawanan yang bikin Trump semakin tertekan. Kali ini Korps Garda Revolusi Islam Iran menembakkan kapal kontainer di perairan Selat Hormuz. Kami akan menampilkan footage bagaimana serangan IRGC mampu menghanguskan kapal tersebut. Dalam video tersebut, nampak jelas kobaran api menyambar di hampir seluruh bagian kapal. Jika kamu ragu, itu berita lama. Kami akan menampilkan artikel dari CNBC Indonesia. CNBC Indonesia menuliskan IRGC baru saja melepaskan tembakan ke arah kapal kontainer. Diduga kuat kapal tersebut melintasi Selat Hormuz tanpa izin dan diduga terafiliasi dengan Israel.
Insiden penembakan kapal kontainer ini terjadi pada pukul 7 pagi waktu setempat. Hal ini disampaikan langsung oleh Pusat Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO. Menurut UKMTO, kapal cepat milik IRGC tidak memberikan peringatan apapun dan langsung melepaskan tembakan. Penembakan kapal ini berlangsung di tengah konflik yang masih memanas. Baik Amerika Serikat dan Iran sama-sama belum menemui kata damai. Bahkan perwakilan Iran dikabarkan tidak menghadiri pertemuan di Islamabad yang seharusnya berlangsung pada kemarin. Kejadian ini menyadarkan Trump agar tidak bermain-main dengan Iran. Dalam sosial medianya, sang presiden memutuskan untuk memperpanjang masa gencatan dengan Iran. Bahkan Trump telah meminta Iran untuk menghadiri kembali perundingan di Pakistan. Saya telah menyetujui permintaan Pakistan untuk menahan serangan kami terhadap Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat menyusun proposal yang terpadu, kata Trump. Dari Donald Trump yang kita bisa mengambil pelajaran, janganlah meremehkan lawanmu, karena bisa saja kegagalan akan terus menghantui tanpa adanya kemenangan. Beberapa kali sang presiden kerap meremehkan dan mengakui bisa menguasai Selat Hormuz. Akan tetapi, Iran tentu tidak akan tinggal diam dengan membiarkan Amerika Serikat berkuasa. Kegagalan Donald Trump menguasai Selat Malaka. Kegagalan Amerika menguasai Selat Hormuz bikin Donald Trump pusing 7 keliling. Mau nggak mau, sang presiden harus memutar otak agar bisa menyelamatkan mukanya yang terlanjur malu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Trump malah mengincar Selat Malaka untuk segera diamankan. Bersumber dari Kompas.com, Amerika Serikat berupaya untuk melintasi wilayah udara Republik Indonesia. Tujuannya agar Trump bisa mengamankan posisi Selat Malaka yang strategis. Dari Selat Malaka, distribusi minyak mentah sebagian besar dikirim menuju Asia Timur dan Barat. China menyumbang sekitar 48% volume impor yang lewat di selat tersebut. Sementara minyak dari Rusia juga cukup signifikan melintasi Selat Malaka. Negeri berjuluk beruang merah ini terpaksa melewati selat ini karena pembatasan dari Uni Eropa pasca invasi ke Ukraina. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan jika Selat Malaka memang sangat penting. Gak mengherankan Trump memang sangat terobsesi bisa menguasai Selat Malaka. Gak mengherankan Trump membuat banyak sekali gebrakan yang di luar nalar. Baru-baru ini kapal perang Amerika Serikat menunjukkan aktivitasnya di kawasan Selat Malaka. Dua kapal amfibi berjenis USS Tripoli dan USS Miguel Kate disebut telah melanggar hak lalu lintas transit. Bukannya berdiam diri, Indonesia justru berani melawan kebijakan Trump. Purbaya Yudisadewa selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia memunculkan ide untuk mengambil keuntungan dengan memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Wacana ini tentu diprediksi bisa menimbulkan amarah bagi Donald Trump. Jika kita mengacu dari pemungutan upeti yang dilakukan Iran terhadap Selat Hormuz, Trump nampak murka bukan main. Saat itu Trump memberikan peringatan keras agar Iran menarik semua kebijakannya. Ada laporan bahwa Iran mengenakan biaya kepada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Mereka sebaiknya tidak melakukannya dan jika mereka melakukannya harus segera berhenti, tegas Trump. Trump menganggap Iran telah memainkan sandera finansial yang bisa menghentikan keran minyak dunia. Dari sini kita bisa menyimpulkan jika kedepannya Trump merasa tidak senang. Namun Indonesia tidak usah khawatir dengan ancaman-ancaman dari Trump. China mewanti-wanti Indonesia agar tidak tunduk dengan kebijakan-kebijakan Washington. Guo Jiakun meminta negeri tanah air agar tidak melanggar piagam ASEAN yang telah disepakati. Indonesia is considering a proposal to allow the United States overflight access in its airspace. This is according to an Indonesian Foreign Ministry spokesperson yesterday. So how does China's Foreign Ministry view this proposal and the military links between Washington and Jakarta? Thank you.
东盟宪章和东南亚友好合作条约明确规定，成员国以加强地区和平、安全与繁荣为共同责任，不参加任何威胁成员国主权、领土完整的政策或活动，包括其领土的使用。印尼方面也表示，将在尊重主权、互信互利基础上，同各国开展防务合作。我们一贯认为，国家间的防务安全合作不应针对第三方或损害第三方的利益，不应影响地区和平稳定。Sampai wacana dari Purbaya Yudi ini keluar, Trump belum ada mengeluarkan pernyataan resmi. Namun dari sini kita bisa menyimpulkan jika Indonesia juga bisa seperti Iran. Negeri tanah air enggan tunduk pada perintah asing yang sewaktu-waktu memberi dampak buruk. Indonesia tentu nggak mau kehilangan akses Selat Malaka yang eksklusif. Apabila selat ini dikuasai asing, tentu menyebabkan terjadinya banyak lonjakan harga kebutuhan pokok. Dengan fakta seperti ini, Trump tentu dirugikan karena belum bisa menguasai Selat Malaka. Dapatkan jaket puffer super tebal bisa menambah kesan kecemu di saat musim hujan. Cek linknya di bawah ini. Donald Trump dicap terkena gangguan mental. Masalah ini juga diperparah dengan para sekutu Amerika Serikat yang mencoba provokasi Indonesia. Terlihat tentara IDF berfoto di rumah sakit Indonesia yang disebut telah menjadi markas. IDF memasang spanduk bertuliskan Rising Lion yang memiliki arti kebangkitan sang singa. Operasi Rising Lion sendiri merupakan operasi yang dijalankan Israel untuk melawan Iran. Dengan rasa bangga, militer Israel atau IDF juga mengibarkan bendera di area bangunan rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengutuk keras kebiadaban Zionis. Tindakan Israel adalah sangat provokatif yang bisa mengundang amarah dari negara-negara lain. Rumah Sakit Indonesia adalah fasilitas sipil yang didedikasikan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, bukan tempat untuk propaganda militer atau pesan intimidatif. Tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap fasilitas kemanusiaan yang dibangun dari solidaritas rakyat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina, tulis Kemenlu RI. Bagaimana bisa Trump bertahan di tengah banyaknya kecaman? Menurut laporan, pria kelahiran New York ini dikabarkan sedang terserang gangguan jiwa yang cukup akut. Marjorie Taylor Greene bahkan gak segan-segan mengatakan mental Trump sedang bermasalah. Presiden Amerika Serikat ini disebut sudah tidak sehat dan bahkan mendekati gila. Marjorie mengatakan menurunnya kesehatan Trump bisa dilihat dari berbagai ucapannya yang melantur. Mulai dari penghapusan Iran dari peta sampai yang terbaru menyerang Paus Leo ke-14. Itu bukan retorika keras, melainkan kegilaan, tegas mantan anggota DPR dari Partai Republik ini. Ucapan Marjorie juga bisa dilihat dari pernyataan Trump belakangan ini. Berdasarkan postingan yang diunggah Amox, hampir setiap harinya Trump mengucapkan kata yang berbeda. Mulai dari mengklaim kemenangan dengan Iran, persenjataan Amerika masih utuh, hingga meminta bantuan. Bahkan akun tersebut juga merilis video yang seolah menunjukkan gelagat aneh Trump. Mungkin video tersebut hanya sepenggal saja yang menceritakan bagaimana keanehan Trump. Ketidakwarasan mental Trump juga diungkapkan oleh Stephanie Grisham. Mantan sekretaris pers Amerika Serikat ini menilai jika Trump sudah tidak sehat dan tidak waras. Itu jelas tidak sehat. Trump sudah mendekati gila karena strateginya gagal total, kata Stephanie. Namun berbagai tudingan yang menyebut Trump sudah tak waras dibantah langsung oleh Gedung Putih. Davis Engel menegaskan kondisi kesehatan sang presiden masih prima. Ketajaman Presiden Trump, energi yang tak tertandingi, dan aksesibilitas historinya sangat kontras dengan apa yang kita lihat selama 4 tahun terakhir, kata Engel dikutip dari New York Times. Sejalan dengan Gedung Putih, para pendukung Trump juga menilai ini merupakan strategi politik. Kolumnis Lispik mengatakan tekanan ekstrim ini merupakan bagian dari pendekatan diplomasi. Dapatkan jaket anti air yang cocok dipakai buat naik gunung dan menemani aktivitas outdoor kamu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kegagalan Donald Trump dengan ambisinya menguasai dunia. Bagaimanakah pendapatmu?
Apakah perlawanan dunia bisa menyadarkan Donald Trump bahwa Amerika Serikat saat ini bukan satu-satunya negara terkuat? Atau justru Trump masih berambisi untuk bisa menguasai semua negara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.